Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari fikih bab 2 yang berjudul mudahnya sholat dalam perjalanan. Sebelumnya mohon maaf karena buku fikih kita belum ada, maka sebisa mungkin kita tetap belajar meskipun lewat video seperti ini. Anak-anak, perhatikan persepsi berikut ini. Melaksanakan sholat 5 waktu adalah salah satu kewajiban bagi umat muslim yang harus dilaksanakan. Yang namanya sholat itu adalah kewajiban. Yang namanya kewajiban itu maka harus dilaksanakan. Namun kadangkala ada sesuatu hal yang menyebabkan kita terpaksa tidak melaksanakan sholat wajib tepat pada waktunya. Misalnya saat kita sedang dalam perjalanan yang sangat jauh dan tidak mungkin melakukan sholat pada waktunya. Bagaimana caranya kalau dalam keadaan seperti itu? Bagaimana? Untuk memahaminya, untuk mengetahuinya, mari kalian ikuti penjelasan di bawah ini. Ketentuan sholat jamak dan qashar, ini subbab A. Jadi nanti yang kita bahas adalah sholat jamak dan qashar. Seringkali kita mengadakan perjalanan jauh sehingga kesulitan untuk melaksanakan sholat. Namun tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat fardu. Bagaimanapun, dalam keadaan apapun, kita harus tetap untuk melaksanakan sholat fardu, tidak boleh ditinggalkan. Karena itu Islam tidak memberatkan. Kita bisa sholat jamak. Yang namanya jamak itu berarti digabungkan. Dan sholat qashar itu adalah diringkas ini. Hal ini merupakan rukhsah. Yang namanya rukhsah itu dengan begitu pentingnya sholat sehingga dalam keadaan apapun kita dituntut untuk tetap melaksanakannya. Kalau dalam keadaan terpaksa kita tidak mampu melaksanakannya, bagaimana? Allah memberikan rukhsah ini, memberikan keringanan kepada hamba-hambanya. Begitu sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Sebab Allah tidak menghendaki kesukaran, jadi Allah itu tidak mau mempersulit hamba-hambanya. Makanya Allah memberikan rukhsah atau keringanan. Sekarang apa yang dinamakan dengan sholat jamak? Apa yang dinamakan dengan sholat qashar? Kita bahas satu per satu. Bawahnya, sholat jamak yang pertama. Sholat jamak adalah sholat yang digabungkan, jadi menggabungkan. Yaitu apa yang digabungkan? 2 sholat fardu yang dilaksanakan pada satu waktu. 2 sholat fardu yang dilaksanakan pada satu waktu. Misalnya menggabungkan sholat duhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu duhur atau pada waktu asar. Itu jadi namanya menggabungkan. Jadi misalnya sholat duhur atau sholat asar kita gabungkan jadi satu, dikerjakan dalam satu waktu, baik itu duhur di waktu duhur atau di waktu asar. Atau menggabungkan sholat maghrib dan isya, dikerjakan pada waktu maghrib atau waktu isya. Ini namanya jamak. Jadi jamak itu bahasa Arab. Bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia itu adalah menggabungkan atau digabungkan. Sedangkan sholat subuh tetap pada waktunya, tidak boleh digabungkan. Ini untuk sholat subuh. Sekarang bagaimana hukum sholat jamak? Sholat jamak hukumnya adalah mubah. Ini boleh bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan. Meskipun ini adalah rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Tidak boleh ketika kita seenaknya saja untuk melaksanakan sholat jamak, itu tidak boleh. Jadi harus ada persyaratan yang harus dipenuhi.
Dari sebuah hadis dikisahkan bahwa karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza irtahalla qabla an tazigha syamsu akhara dhuhra ila waqtil asri tsumma nazala fa jama'a bainahuma fa in raghad syamsu qabla ayartakhila sholal dhuhra tsumma raqiba. Ya, berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjamak sholat karena ada suatu sebab, yaitu bepergian. Nah, pernah menjamak atas suatu sebab, yaitu bepergian. Hal ini menunjukkan bahwa menggabungkan dua sholat diperbolehkan dalam Islam, namun harus ada sebabnya. Harus ada sebabnya. Nah, apa syaratnya? Apa sebabnya? Apa sebab diperbolehkannya sholat jamak? Nah, sholat jamak boleh dilaksanakan salah satu dari dua alasan atau halangan, yaitu yang pertama, dalam perjalanan jauh minimal 80 km. Nah, jadi ketika kita berjalan melakukan bepergian, misalnya kemana? Ke rumahnya nenek. Nah, kira-kira rumahnya nenek kamu itu ada 86 km. Nah, dan itu boleh untuk sholat jamaah. Nah, dan perjalanan itu tidak bertujuan untuk maksiat. Kalau ke rumah nenek itu kan bukan maksiat. Nah, tidak bertujuan untuk maksiat. Kalau untuk maksiat misalnya perjalanan itu untuk berjudi atau perjalanan itu untuk mencuri, maka itu tidak diperbolehkan. Nah, yang kedua, dalam keadaan sangat ketakutan atau dikhawatirkan, misalnya ketika ada perang atau ketika sakit yang benar-benar sakit. Nah, sakit yang tidak memungkinkan untuk melakukan sholat pada waktunya masing-masing, atau ketika ada hujan lebat, angin topan dan bencana alam. Ini adalah keadaan yang sangat ditakutkan atau sangat mengkhawatirkan, itu boleh. Nah, jadi ketika kita mau melaksanakan sholat jamak harus memenuhi minimal salah satu dari kedua syarat itu. Entah yang nomor satu atau nomor dua harus terpenuhi.